Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas akuntansi C21. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi Perfect Competition mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh Bapak Bambang Suprayitno dan Ibu Daru Wahyuni. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Raden Rara Mutiara Ihsani, yang kedua Adinkia Makfira Izati, yang ketiga Amiruddin Vidya Juniarsyah, yang keempat Alsroni Hafid, dan yang kelima ada saya sendiri Vita Nurhandayani. Buat pembahasan pada materi Perfect Competition, yang pertama ada price taking, yang kedua marginal revenue curve, yang ketiga demand and supply curve for perfectly competitive firm, yang keempat ada long run equilibrium, yang kelima ada constant cost, increasing cost, and decreasing cost. Baik, di sini saya Raden Rara Mutiara Ihsani akan menjelaskan mengenai price taker. Nah, apa sih price taker? Price taker adalah individu atau perusahaan yang harus menerima harga yang berlaku di pasar. Semua pelaku ekonomi dianggap sebagai pengambil harga di dalam pasar persaingan sempurna. Tidak ada pelaku ekonomi yang memiliki kekuasaan pasar terhadap harga suatu produk atau jasa yang homogen karena banyaknya perusahaan atau penjual dan pembeli yang terdapat di pasar. Maka keduanya tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Mereka hanya bertindak sebagai pengambil harga atau yang biasanya disebut sebagai price taker. Nah, harga di pasar itu ditentukan oleh kekuatan interaksi antara penawaran dan permintaan. Nah, selanjutnya itu ada contoh dari pasar persaingan sempurna. Nah, salah satu contohnya adalah perusahaan atau penjual beras. Dari definisinya saja sudah terlihat bahwa beras merupakan bahan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang mana membuat pembeli dan penjual beras sangat banyak di pasaran. Dari setiap pembeli dan penjual beras tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan harga. Mereka hanya akan mengikuti harga beras yang ada di pasar atau bisa disebut sebagai price taker. Untuk memaksimalkan laba, tentu saja perusahaan memilih output dengan selisih terbesar antara penerimaan dan biaya. Penerimaan RQ melengkung menandakan bahwa perusahaan menjual output lebih banyak dengan cara menentukan harga, sedangkan kemiringan pada gambar di samping kita sebut dengan penerimaan marginal, yang artinya perubahan penerimaan karena penambahan satu unit output. Hal ini juga ditunjukkan pada kurva total atau CQ. Kemiringan kurva ini menunjukkan biaya tambahan dari memproduksi satu unit output tambahan merupakan biaya marginal sebuah perusahaan. Pada gambar kurva di samping mengilustrasikan bahwa ketika penerimaan kurang cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel, maka akan terjadi laba negatif. Sebaliknya, ketika laba terus meningkat, maka akan terjadi laba positif. Laba terus meningkat hingga output mencapai tingkat Q bintang. Pada titik ini, penerimaan marginal dan biaya marginal sama, dan jarak vertikal antara penerimaan dan biaya A, B mencapai jarak terbesar. Aturan bahwa laba mencapai maksimum ketika penerimaan marginal sama dengan biaya marginal berlaku bagi segala perusahaan, baik yang kompetitif maupun tidak. Ada rumus delta P per delta Q sama dengan delta R per delta Q min delta C per delta Q sama dengan 0. R per Q merupakan penerimaan marginal atau marginal revenue yang disingkat dengan MR, dan C per Q adalah biaya marginal atau marginal cost yang disingkat dengan MC. Maka dapat disimpulkan bahwa laba akan mencapai maksimum ketika MR min MC sama dengan 0, sehingga MCQ sama dengan MRQ. Baik, materi berikutnya adalah permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Nah, tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Misalkan kita berbicara tentang pasar pakaian anak-anak, maka harga pakaian anak-anak ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pakaian anak-anak. Perusahaan secara individu harus menerima harga tersebut sebagai harga jual.
karena jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena itu, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan secara individu berbentuk garis lurus horizontal seperti gambar tersebut. Gambar tersebut menjelaskan bahwa tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua, jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Materi selanjutnya adalah kurva penawaran jangka pendek. Penawaran industri adalah total penawaran perusahaan-perusahaan. Jumlah output yang ditawarkan perusahaan adalah jumlah yang menghasilkan laba maksimum. MR sama dengan MC. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikonstruksi kurva penawaran perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kurva penawaran jangka pendek perusahaan dapat dikonstruksi dari kurva biaya marginal MC jangka pendek seperti gambar di samping ini. Yang pertama, gambar tersebut menunjukkan jika harga di bawah P0, perusahaan tidak mau berproduksi karena harga masih lebih kecil dari biaya variabel per unit yang paling rendah. Yang kedua, jika harga naik ke P1, agar mencapai laba maksimum, perusahaan berproduksi pada saat MR sama dengan MC atau MR sama dengan P, sehingga jumlah output adalah Q1. Yang ketiga, jika harga jual terus meningkat, misalkan ke P2, P3, dan P4, maka perusahaan harus memproduksi Q2, Q3, dan Q4 agar mencapai laba maksimum. Yang kelima, kurva MC menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah output yang diproduksi. Yang keenam, dengan demikian dalam pasar persaingan sempurna, kurva MC setelah melewati titik potong dengan minimum kurva AVC adalah juga kurva penawaran perusahaan jangka pendek. Yang ketujuh, dapat disimpulkan bahwa dalam pasar persaingan sempurna, meskipun perusahaan menderita rugi selama P masih di atas AVC, sebaiknya perusahaan tetap memproduksi karena kerugian yang diderita masih lebih kecil dari FC yang harus dikeluarkan apabila perusahaan tidak berproduksi. Yang ke-8, kalau berproduksi berarti sebagian dari FC masih dapat tertutup. Namun bila P di bawah AVC, maka sebaiknya perusahaan tidak berproduksi karena kalau tetap berproduksi, kerugian lebih besar dari FC. Untuk materi berikutnya ada keseimbangan jangka panjang perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Agar dapat bertahan dalam pasar, maka dalam jangka panjang perusahaan harus memenuhi 4 persyaratan. Yang pertama, perusahaan harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Secara matematis, hal ini berarti perusahaan berproduksi sampai saat MR sama dengan MC. Pada saat itu, biaya marginal jangka pendek sama dengan biaya marginal jangka panjang, atau SMC sama dengan LMC. Yang kedua, tidak mengalami kerugian agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Karena itu, biaya rata-rata jangka pendek harus sama dengan harga jual, atau SAC sama dengan P. Yang ketiga, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena laba nol atau zero economic profit. Laba nol disebut juga laba normal, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama jika uang dan faktor produksi lain dialokasikan pada kegiatan alternatif. Jika laba lebih besar dari nol, maka akan ada perusahaan yang tertarik untuk masuk ke dalam pasar. Sebaliknya, jika laba lebih kecil dari nol atau merugi, akan mendorong perusahaan untuk keluar dari pasar. Yang keempat,
Perusahaan tidak dapat menambah laba rugi walaupun dengan memperbesar skala produksi, karena sudah berproduksi pada titik minimum kurva biaya rata-rata jangka panjang atau minimum LAC pada saat SAC sama dengan LAC. Berikut ada dua diagram keseimbangan jangka panjang perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Berikut penjelasan diagram keseimbangan jangka panjang perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Pada diagram 8.6a menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E0, di mana tingkat harga P0 dan jumlah output Q0. Pada saat itu, keseimbangan perusahaan digambarkan pada diagram 8.6b. Perhatikan pada kurva SMC, LMC, SAC, dan LAC itu berpotongan di satu titik, yaitu titik E dengan output Q. Jika ada perusahaan yang masuk, maka akan terjadi penambahan penawaran. Pada diagram 8.6a ditujukan kurva penawaran bergeser ke kanan dari S0 ke S1. Maka keseimbangan baru terjadi di titik E1 di mana harga keseimbangan P1 dan jumlah output sebanyak Q1. Sebelum ada perusahaan yang masuk, pada tingkat harga P1, jumlah output yang ditawarkan hanya Q2. Selanjutnya, selisih Q1 dan Q2 adalah akibat penambahan kapasitas produksi yang berasal dari perusahaan yang masuk. Tetapi, pada tingkat harga P1 ada perusahaan-perusahaan yang tidak dapat bertahan karena harga jual lebih kecil dari biaya produksi per unit atau P kurang dari AC. Lagi pula, jika output ditambah, kerugian juga bertambah besar. Bisa dilihat dari kurva SMC ke P1 itu jaraknya makin besar. Selanjutnya, keluarnya perusahaan juga menyebabkan penawaran tingkat industri berkurang. Misalnya, sampai ke kurva S2 pada diagram 8.6a yang menaikkan harga menjadi P2. Bagi perusahaan secara individu, keadaan ini sangat menguntungkan karena perusahaan memperoleh laba supernormal atau P2 lebih besar dari AC. Hal ini akan menarik perusahaan-perusahaan yang lain untuk masuk ke dalam industri. Yang terakhir, gerakan masuk keluar akan berhenti bila keseimbangan kembali ke titik E, sehingga perusahaan dalam industri hanya akan menikmati laba normal. Hal ini dikarenakan adanya asumsi free entry and exit. Jadi ada constant cost, penambahan penggunaan faktor produksi karena masuknya perusahaan baru tidak akan menaikkan harga faktor produksi. Asumsikan bahwa industri pada gambar A pada awalnya berada dalam equilibrium pada perpotongan kurva permintaan pasar D1 dan kurva penawaran pasar jangka pendek S1. Titik A pada perpotongan antara permintaan dan penawaran berada pada kurva penawaran jangka panjang SL karena menunjukkan bahwa industri akan memproduksi unit output Q1 ketika harga keseimbangan jangka panjang adalah B1. Sebuah perusahaan pada gambar B tipikal awalnya berproduksi pada output Q1 di mana B1 sama dengan biaya marginal dengan jangka panjang dan biaya rata-rata jangka panjang. Tapi karena perusahaan juga berada dalam equilibrium jangka pendek, harga jual sama dengan biaya marginal jangka pendek. Yaitu ada increasing cost, yaitu masuknya perusahaan-perusahaan baru menyebabkan harga faktor produksi naik sehingga terjadi perubahan struktur biaya dan pergeseran titik keseimbangan. Industri pada awalnya berada dalam keseimbangan di A bagian B ketika kurva permintaan secara tidak terduga bergeser dari D1 ke D2. Harga produk meningkat dalam jangka pendek ke P2 dan output industri meningkat dari Q1 ke Q2. Sebuah perusahaan tipikal seperti yang ditunjukkan pada bagian A meningkatkan outputnya dari Q1 ke Q2 sebagai respons terhadap harga yang lebih tinggi dengan bergerak sepanjang kurva biaya marginal jangka pendeknya. Keuntungan yang lebih tinggi yang diperoleh oleh perusahaan ini dan perusahaan lain mendorong perusahaan baru untuk masuk ke industri. Ketika perusahaan baru dan output berkembang, peningkatan permintaan input menyebabkan beberapa atau semua harga input meningkat. Kurva penawaran pasar jangka pendek bergeser ke kanan seperti sebelumnya, meskipun tidak sebanyak dan keseimbangan baru di B menghasilkan harga P3 yang lebih tinggi dari harga awal P1.
Karena harga input yang lebih tinggi menaikkan kurva biaya jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, harga pasar yang lebih tinggi diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan memperoleh laba nol dalam equilibrium jangka panjang. Kurva biaya rata-rata bergeser dari AC1 ke AC2, sedangkan kurva biaya marginal bergeser dari kiri dari MC1 ke MC2. Harga equilibrium jangka panjang yang baru P3 sama dengan rata-rata minimum yang baru. Yang terakhir yaitu ada decreasing cost. Maksudnya perusahaan-perusahaan lain ke dalam industri justru menurunkan harga faktor produksi karena efisiensi skala besar atau large scale economies, sehingga struktur biaya menjadi lebih murah. Kurva penawaran industri bisa miring ke bawah karena peningkatan permintaan yang tidak terduga menyebabkan output industri berkembang seperti sebelumnya. Tapi ketika industri tumbuh lebih besar, ia dapat memanfaatkan ukurannya untuk mendapatkan beberapa inputnya dengan lebih murah. Misalnya, industri yang lebih besar memungkinkan sistem transportasi yang lebih baik atau jaringan keuangan yang lebih baik dan lebih murah. Kurva biaya rata-rata perusahaan bergeser ke bawah dan harga pasar produk turun. Harga pasar yang lebih rendah dan biaya produksi rata-rata yang lebih rendah mendorong keseimbangan jangka panjang yang baru dengan lebih banyak perusahaan, lebih banyak output, dan harga yang lebih rendah. Oleh karena itu, dalam industri dengan biaya yang menurun, kurva penawaran jangka panjang untuk industri tersebut miring ke bawah. Berikut ini ada beberapa sumber referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.